Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan apa itu manajemen layanan teknologi informasi. Manajemen layanan teknologi informasi adalah suatu metode pengelolaan sistem teknologi informasi yang secara filosofis terpusat pada perspektif konsumen layanan TI terhadap bisnis perusahaan. Manajemen layanan TI umumnya menangani masalah operasional manajemen teknologi informasi dan bukan pada pengembangan teknologinya sendiri. Contohnya, proses pembuatan perangkat lunak komputer untuk dijual bukanlah fokus disiplin dari sini, melainkan sistem komputer yang digunakan oleh bagian pemasaran dan pengembangan bisnis di perusahaan perangkat lunaklah yang merupakan fokus perhatiannya. Selanjutnya, siklus hidup layanan teknologi informasi. Proses siklus yang pertama adalah strategi layanan atau service strategi. Tahapan ini di mana penyedia layanan TI merumuskan arah strategi layanan TI, bagaimana menciptakan business value, mencapai atau mempertahankan kelebihan-kelebihan strategi layanan TI seperti visi dan misi layanan positioning layanan TI dan target pelanggan layanan TI, menentukan layanan TI apa saja yang disediakan. Nah, yang kedua ada perancangan layanan atau service design. Mendesain layanan-layanan TI yang telah disetujui untuk disediakan, yaitu pembuatan desain arsitektur, proses-prosesnya, kebijakan, dan dokumen. Yang ketiga ada transisi layanan atau service transisi. Tahapan ini merealisasikan atau mengimplementasikan hasil tahapan sebelumnya menjadi sistem layanan baru atau modifikasi sistem layanan sebelumnya. Yang keempat ada operasional layanan atau service operation, berperan untuk melakukan aktivitas dukungan terhadap layanan teknologi informasi. Fungsinya untuk memastikan value layanan benar-benar dirasakan oleh pengguna. Dan yang terakhir, kelima, ada peningkatan layanan berkelanjutan atau disebut continuous service improvement. Pada tahapan ini berisi proses-proses untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan teknologi informasi, penyesuaian layanan TI terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Lalu ada strategi pelayanan mengenai portofolio pelayanan. Portofolio layanan yang memberikan pandangan manajemen tingkat semua layanan TI ketika mereka bergerak melalui siklus hidup layanan adalah sistem pemanajemen penting dalam ITIL. Ia memiliki 3 bagian. Yang pertama, pipa layanan yang memegang informasi tentang layanan yang berada di bawah pengembangan. Kedua, katalog layanan yang memegang rinci semua layanan baik yang sudah diproduksi atau siap untuk dipindah ke produksi. Lalu ada pensiunan jasa yang telah dihentikan dari penggunaan operasional. Portofolio layanan karena itu memberikan gambaran lengkap dari semua layanan dalam pengembangan untuk pengiriman masa depan, layanan produksi, dan jasa yang telah datang ke akhir masa produksi. Ini adalah dasar untuk mengelola siklus penuh untuk semua layanan dalam hal kebutuhan bisnis mereka. Kasus bisnis untuk investasi, sumber daya keuangan, dan lainnya yang diperlukan untuk pengembangan layanan dan operasi. Risiko yang terkait dengan pembangunan dan pengoperasian layanan dan mana yang relevan, bagaimana layanan akan dibanderol. Lalu layanan katalog, manajemen katalog layanan. Layanan katalog berisi informasi dari layanan khusus untuk pelanggan. Ini adalah alat manajemen pengetahuan yang memungkinkan karyawan dan konsultan untuk rute permintaan mereka untuk dan tentang layanan. Layanan manajemen katalog menyediakan dasar bagi manajemen yang berfokus pada pelanggan pengiriman layanan TI yang memastikan bahwa TI penawaran layanan selaras dengan kebutuhan bisnis. Hal ini dilakukan dengan memberi informasi yang jelas dan konsisten pada layanan dalam bahasa bahwa pelanggan akan memahami dan dalam format yang akan pelanggan gunakan sehingga memungkinkan dialog konstruktif
tentang layanan TI di mana semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang sedang dibahas. Dengan cara ini proses pemesanan layanan standar disederhanakan dan dibuat lebih efisien karena apa yang ditawarkan jelas. Syarat dan kondisi untuk penyediaan jelas dan ada mekanisme self-service sederhana dan konsisten di tempat untuk mendapatkan itu. Perjanjian tingkat operasional atau Operational Level Agreement, disingkat OLA, adalah kontrak yang menentukan bagaimana berbagai kelompok TI dalam perusahaan berencana memberikan layanan atau rangkaian layanan. Perjanjian tingkat operasional atau OLA mengartikan hubungan saling membutuhkan dalam mendukung perjanjian tingkat layanan atau SLA. Kesepakatan tersebut menggambarkan tanggung jawab masing-masing kelompok pendukung internal terhadap kelompok pendukung lainnya, termasuk proses dan kerangka waktu untuk penyampaian layanan mereka. Perjanjian tingkat operasional atau OLA antara penyedia layanan untuk menyimpan hubungan kerja dan waktu respon atau response time, serta solution time untuk mendukung nama layanan dari katalog layanan atau di tempat lain. OLA ini tetap berlaku sampai direvisi atau dihentikan. Manajemen pemasok atau kontrak pendukung. Setiap organisasi atau perusahaan akan selalu membeli sejumlah barang dan jasa dari pemasok eksternal. Persediaan barang ini penting untuk menjaga kelancaran fungsi organisasi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk terlibat secara tepat dengan para pemasok mereka dengan membangun hubungan kerjasama yang tepat, mengelola persyaratan, dan mengkomunikasikannya dengan benar. Semua ini berperan penting dalam keberhasilan organisasi. Dan oleh karena itu, maka diperlukan kebijakan manajemen pemasok yang komprehensif. Tujuan utama manajemen pemasok adalah untuk mendapatkan pengembalian yang memadai atas uang yang dihabiskan dan dibelanjakan untuk pemasok dengan memberikan kualitas layanan tanpa batas untuk bisnisnya.